tersimpan di sini. Mana? Ayo dong. Kamu dibuka. Oke. Oh, ini yang 3 Juli lagi salah. Kita tanggal berapa sekarang? Oh, Juli 2020 ya, benar. Oh, gambarnya kok nggak keluar? Baik, kita lihat dulu untuk mengingat-ingat apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita memberikan penilaiannya. Iya. Oke, masih berputar-putar kelihatannya, Bu Evelyn ya? Sudah terlihat sih Pak di saya. Oh gitu. Tapi Bu Evelyn kita bisa rekam di cloud-nya Bu Evelyn kan ya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya, nanti kita mulai saja dari itu. Selain Bu Evelyn juga menjadi penghitung waktu, karena kita batasi satu orang itu 7 menit saja. Ya, ini bagaimana ini kelihatannya ya? Ya, paling tidak saya jelaskan saja lah gini ya. Yang terpenting adalah menyampaikannya secara idenya orisinal ya. Nggak keluar. Iya, idenya yang orisinal dan juga klik. Oke. Ide yang orisinal yaitu ide yang mewakili pemikiran para peserta BIPA. Kemudian tata bahasanya yang tata bahasa lisan. Selain tata bahasa lisan juga tata bahasa lisan tentunya bukan tata bahasa yang sangat rapi, tapi bagaimana kalimat-kalimat ini disampaikan seperti orang yang sedang berbicara, yang berbeda dengan bahasa tulis, karena bahasa tulis dengan bahasa lisan di Indonesia ini sangat-sangat berbeda sebenarnya. Lalu juga intonasinya supaya kita akan melihat. Kita lihat di sini. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan apa? Penilaian juga sebenarnya. Ya, bagaimana para peserta dapat menyampaikan gagasan dengan organisasi terstruktur yang dengan urutan yang baik gitu ya. Dan juga mau tahu apakah peserta ingin tahu apakah peserta dapat menggunakan bahasa ragam formal dengan baik. Ingin tahu juga bagaimana kelancaran Anda dalam berbicara, dalam lafal mengintonasikan kalimat, memberikan penekanan pada kalimat, dan ingin tahu juga bagaimana Anda menggunakan kosakata secara bervariasi atau beragam. Dan ingin tahu apakah Anda juga sudah dapat menyampaikan pidato secara lisan, ucapan secara lisan, ujaran lisan dengan struktur kalimat dan rangkaian yang tepat. Dan kami juga berharap dari sini nanti kami akan mendapatkan saran atau masukan yang membangun untuk kemajuan program BIPA serta dokumentasi kenang-kenangan dari peserta BIPA 3 karena ini adalah hari terakhir kita belajar untuk berbicara. Besok masih ada satu lagi hari Jumat ya. Gitu. Penilaian yang dilakukan oleh juri tadi kita lihat ininya bisa kita ada nggak ya kriteria penilaian juri, yaitu ada bahasa lisan tidak membaca, ide orisinal, berisi pesan yang membangun, bentuk lisan yang wajar, nada tidak seperti menghafal, kosakata yang bervariasi, komunikatif ini penting juga, dan tata bahasa bentuk lisan. Ya, terlewat. Ya, baik kalau begitu saya rasa sudah cukup ini ya penjelasannya. Kita mulai saja dari yang pertama. Kami panggilkan saudari Su Sumin dari 3C yang biasa kami panggil Mili. Silakan. Bisa dengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Shusumin dari kelas 3C dan berasal dari Taiwan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya selama tinggal di Indonesia dan berkuliah di BIPA FIP Universitas Indonesia. Wah, ternyata kita sudah berkuliah di BIPA selama 1 tahun ya. Saya masih ingat masa ketika saya ke ruang kelas di gedung 6 untuk sesi pertama BIPA 1. Waktu itu, saya tidak bisa mengerti kosakata apapun, bahkan belum bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelas. Setelah BIPA 1 selesai, saya sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Walaupun bahasa Indonesia saya belum terlalu lancar. Selanjutnya, ketika saya berkuliah di BIPA 2, saya sudah bisa berbahasa-basi dengan orang Indonesia dan berwisata ke berbagai tempat karena kosakata yang saya pelajari semakin banyak dan lebih susah. Bukan hanya itu, saya sangat yakin bahwa tata bahasa BIPA 2 adalah mimpi terburuk bagi kita semua, seperti mei, megan, gean, ber, dan beran, dan lain-lain. Sebenarnya, saya masih bingung sampai sekarang. Pasti teman-teman setuju kan? Sebelum BIPA 3 dimulai, pandemi virus corona sudah semakin parah di dunia. Pelajaran di kelas di semua tempat, termasuk di BIPA, terpaksa harus dilakukan melalui aplikasi. Sangat disayangkan hal ini cukup melelahkan. Apalagi, kelas BIPA 3 ada banyak tugas menulis. Betul enggak? Akan tetapi, setelah BIPA 1, 2, dan 3 selesai, saya semakin lancar bisa mengobrol dengan orang Indonesia. Saya bahkan sudah bisa paham lebih dari 70% perkataan orang Indonesia. Kemampuan bahasa saya mengalami kemajuan yang sangat besar berkat kuliah di BIPA UI. Setidaknya, kita sekarang tidak bisa bertemu secara langsung. Definisi belajar kelas online juga kurang baik daripada secara langsung. Akan tetapi, meski kita sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit ini, para pengajar BIPA berupaya keras supaya kita dapat belajar dengan lancar. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pengajar BIPA. 1 minggu lagi, kita akan lulus dari BIPA 3. Saya sangat sedih membayangkan kita tidak bisa berkumpul dan mengadakan wisuda secara langsung. Saya harap kita bisa bertemu lagi secara langsung di masa depan ya. Ngomong-ngomong, ada pengalaman unik yang saya ingin bagikan dengan Anda sekalian. Menurut pengalaman saya, secara umum orang Indonesia ramah sekali dan selalu antusias terhadap kita orang asing. Waktu itu, saya panggil Koka untuk pergi dari Depok ke Jakarta Utara. Oh, ini bukan iklan Gojek. Ya. Setelah saya masuk ke mobil, pengemudi itu mengobrol dengan saya sepanjang jalan. Contohnya, pertanyaan tentang di mana saya kuliah, atau keluarga saya bagaimana, suka makanan Indonesia apa, apakah sudah menikah, pernah mengunjungi tempat wisata mana saja, dan lain-lain. Hal ini bisa kita pahami sebagai pola basa-basi yang sangat klasik. Akan tetapi, basa-basi kadang-kadang membuat saya tidak nyaman karena ada beberapa pertanyaan bersifat terlalu pribadi bagi orang Taiwan. Kemudian, ketika pengemudi itu sedang bermobil di jalan tol, tiba-tiba dia bertanya lagi, ada lagu Indonesia yang Anda suka? Saya bilang, saya belum tahu banyak, tapi saya merasa
lagu Indonesia enak sekali didengar. Setelah dia mendengar jawaban saya, dia memutar musik lalu mulai menyanyi. Waktu itu saya pikir, situasi apa ini? Mengapa sopir Gokar ini tiba-tiba menyanyi untuk saya? Apakah tindakan ini adalah gaya spesial Indonesia? Kemudian sebelum lagu selesai, Bapak itu mengajak saya menyanyi bersama. Akhirnya kami menyanyi bersama sampai tiba di tempat tujuan saya. Itulah salah satu pengalaman unik saya di Indonesia yang saya ingin bagikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekian pidato dari saya. Bila tadi ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan janganlah disimpankan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sukses, selalu sehat dan bahagia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semoga Mili juga sukses, bahagia. Yang mana Mili, oh ada tanda tepuk tangannya juga dari temannya Mili di sana. Ada tepuk tangan dari Ibu Andi Nurhaina juga, dari Mas Ari juga ya. Katanya mengalami mimpi buruk ketika belajar tata bahasa di MIPA 3. Dan ini ada sesuatu yang menarik tentang mengalami budaya yang agak berbeda, budaya basa-basi, bahkan ada orang pengemudi pengemudi Gokar ya yang menyalakan musik untuk milih di situ ya. Ini sesuatu pengalaman yang bisa dibagikan, dituliskan juga, diberikan kepada teman-teman, bahkan menjadi bagian dari penelitian dari para pengajar-pengajar MIPA tentang perbedaan budaya Indonesia dengan orang asing. Terima kasih Mili, semoga Anda sukses. Ya, kita lanjut. Yang kedua, sesuai urutan kita tadi, yaitu Emily, namanya mirip-mirip ya, Emily Emily Engler sudah cukup, Pak. Engler cukup ya. Namanya panjang sekali. Yang saya tahu kalau namanya panjang itu biasanya orang ningrat di Indonesia kalau namanya panjang-panjang. Ya, saya juga tidak tahu kenapa orang tua kasih 3 nama, karena cuma ada di paspor, sebenarnya tidak pernah dipakai. Bagaimana Emily, sudah siap? Lumayan, Bapak. Harus siap. Baik. Sebenarnya kurang, tapi saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Mili karena pidato sangat menarik dan lucu juga. Terima kasih. Ya, kita berikan kesempatan ini kesempatan yang kedua ini kepada Emily. Silakan Emily. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kalimat ini bukan hanya sebuah frase salam, tetapi di dalamnya sudah ada nilai tinggi sebagai sebagian asli dari budaya Indonesia. Indonesia yang begitu kaya dan begitu beragam. Di dalam kalimat tersebut ada cara ucapan salam dari semua agama yang diakui di Indonesia, dan kalimat bersalam ini sering digunakan dalam acara-acara formal, sebagai saya bisa menyaksikan dalam tinggal di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia dalam program BIPA UI di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Walaupun budaya di Indonesia begitu beragam, saya lihat banyak situasi di dalamnya banyak orang di Indonesia sangat menunjukkan rasa menghormati satu sama lain dan sangat menghargai perbedaan masing-masing juga. Itu sesuatu yang sayangnya sudah menjadi langka di beberapa bagian lain di dunia yang sistemnya berjalan terlalu cepat untuk ada banyak ruang lagi untuk interaksi antar manusia, terutama interaksi dengan orang yang belum menjadi akrab.
Ya, saya juga melihat di beberapa situasi bagaimana sebagian orang Indonesia berusaha untuk mencari kesalahan dalam diri mereka, tidak dalam orang lain. Dan hal itu merupakan sesuatu yang bisa sangat membantu dan dapat menyederhanakan maupun memperkayakan hidup bersama menurut saya. Saya harap bahwa saya bisa belajar dari pelakuan itu juga dan memakainya setelah saya balik ke Jerman. Di mana banyak orang sebenarnya masih cepat berkelahi karena merasa terlalu benar tentang diri mereka. Satu hal lain yang banyak orang Jerman masih bisa belajar dari orang-orang Indonesia adalah keterbukaan dan kesediaan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang masih belum akrab, seperti misalnya juga sopir Grab sama Mili. Ini tidak hanya termasuk keterampilan basa-basi yang sering dipakai di Indonesia, tetapi juga kemampuan membuat percakapan yang lebih dalam dan begitu pun sangat berharga dengan orang yang masih belum dikenal atau belum akrab. Walaupun salah satu bentuk basa-basi ada kebiasaan orang mungkin dalam banyak budaya, saya pikir, termasuk juga di Jerman. Tapi khususnya di Indonesia, basa-basi sangat sering digunakan dan mungkin saja juga sudah merupakan sebagian budaya khas Indonesia. Di awal saya ada di sini, saya sering masih agak kaget juga ketika orang-orang yang saya sangat tidak kenal tahu saya mau kemana, dan dengan merasa bingung saya masih cari jawaban-jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akan tetapi, sekarang saya sudah tahu hal ini lebih seperti sebuah bentuk salam dengan isi jawaban tidak terlalu penting dan tidak diharapkan menjadi tepat. Sebuah kesana pendek kalau ditanya mau kemana, misalnya sudah cukup, atau sering kalau pulang dan baru mau membuka kunci pintu, saya dengar pertanyaan dari tetangga. Seperti pulang, atau tante dari mana? Saya lihat ini lebih sebagai bentuk menunjukkan kepedulian terhadap seorang lain daripada rasa ingin tahu atau bahkan intimidasi. Tenang saja, sebenarnya kita bisa merasa sangat senang dan bersyukur kalau masih ada orang-orang yang peduli tentang orang-orang lain di dalam dunia yang semakin cepat ini. Saya juga sebenarnya sangat-sangat malu sebelum tinggal di Indonesia, tetapi sekarang saya sudah menjadi lebih terbuka dan sudah suka berbicara dengan siapapun, penumpang transportasi lain, penjual kaki lima, tetangga-tetangga, atau siapapun yang melintasi jalan saya. Hal itu membuat kehidupan di kota merasa hangat. Dan saya tidak boleh lupa, hal ini tentu saja juga berkat pelajaran di BIPA UI, yang strukturnya yang membuat saya mampu bicara dengan sangat cepat. Sebelum belajar di BIPA, sebenarnya saya sudah ke Indonesia beberapa kali. Tetapi waktu itu masih sulit di sini karena kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain sangat terbatas. Terima kasih banyak BIPA UI. Hal ini sangat-sangat berubah sekarang. Saya benar merasa sangat berterima kasih untuk banyak percakapan yang saya mengalami ketika di sini dan untuk rasa keluarga yang saya alami di sini dengan orang-orang baik di sekitar saya. Walaupun saya sangat jauh dari kampung halaman saya. Dan walaupun sebenarnya susah tinggal di tempat yang jauh dari rumah sendiri, tanpa keluarga dan khususnya tanpa orang tua. Ya, tapi walaupun begitu saya setiap waktu merasa nyaman di sini dan tidak pernah merasa kerinduan yang terlalu besar.
orang-orang baik yang saya bukan, tentu saja juga termasuk semua pengajar yang telah saya bisa bertemu ketika belajar dalam program BIPA UI, dosen-dosen semua, dan juga dosen kelas ekstrakurikuler membatik Bapak Hamid, dan teman-teman dari berbagai negara. 1 tahun di sini sangat tepat. Tetapi ada begitu banyak yang bisa saya belajar. Hal itu tidak hanya termasuk bahasa Indonesia, membatik, dan mungkin juga kepribadian yang mungkin sudah meningkat juga. Tetapi banyak pengetahuan tentang berbagai negara dan budaya yang bermacam-macam dari teman-teman kelas saya juga. Itu pengalaman sangat-sangat berharga sekali dan saya tidak pernah akan lupa. Sayangnya hal ini sedikit terputus karena pandemi virus corona yang membuat kita tidak bisa belajar di kampus bersama sekarang. Sudah selama 5 bulan sekarang. Sayang sekali tidak bisa kerjakan PR bersama di perpustakaan, tidak bisa minum kopi atau makan siang bersama di kantin, dan tidak bisa mengikuti aktivitas ekstrakurikuler bersama. Jalan-jalan di Indonesia yang beberapa mahasiswa sudah melakukan bersama sebelumnya, sayangnya juga sangat terbatas di dalam waktu pandemi ini, dan ada banyak teman-teman juga yang terpaksa untuk pulang ke negara masing-masing tanpa bisa bertemu sebelumnya. Akan tetapi, walaupun kelas kita sejak bulan Maret dilakukan secara daring, semangat pengajar kita dan semangat belajar juga tidak berkurang. Dan kelas tetap menarik dan sangat-sangat bagus. Untuk ini, saya ingin ucapkan terima kasih yang tulus kepada pengajar-pengajar dan manajemen BIPA UI, dan juga kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Pengalaman saya di sini sangat memperkayakan jalan kehidupan saya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua selalu di dalam keadaan yang baik, bahagia, sehat, dan tidak pernah capek atau bosan belajar sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Emily, ini dari kelas 3A ya, Emily dari kelas 3A yang menyampaikan di sini melihat adanya keberagaman di Indonesia, perbedaan budaya juga di Indonesia, dan melihat Indonesia, memandang Indonesia dari yang awalnya kaget menjadi sesuatu yang positif. Bahkan Emily mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan di sini. Ia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari cara berbudaya, cara bermasyarakatnya orang Indonesia, dan justru merasa bukan terintimidasi ketika dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak pribadi tadi, justru merasa ternyata masih ada yang memberikan kita sebut tadi memberikan perhatian kepada sesama manusia ya. Terima kasih Emily, semoga Anda juga selalu baik-baik saja. Kita lanjutlah ke masih ada 4 lagi ya. Masih ada 4 lagi hingga pukul 1 siang nanti. Ada Chow Wei Shun dari kelas 3B yang biasa dipanggil Ray atau Raymond. Mana Chow Wei Shun? Ya, Bapak, suaranya jelas atau cukup? Oh, jelas sekali. Oke, terima kasih. Iya, saya berikan kesempatan ini yang ketiga kepada Ray. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba, yang saya hormati para staf pengajar BIPA UI, dan teman-teman BIPA sekalian yang saya cintai.
Perkenalkan, nama lengkap saya Chow Wei Shen. Nama panggilan saya Ray. Dari kelas 3B dan berasal dari Taiwan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman hidup yang luar biasa di PIPA UI. Bapak dan Ibu yang terhormat, ada pepatah mengatakan, tuntunlah ibu sampai ke negeri Cina. Akan tetapi, saya bertanya-tanya, mengapa bukan tuntunlah ibu sampai ke Indonesia? Karena menurut saya, Nusantara tidak kalah menarik. Keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa membuat negara kepulauan ini menjadi salah satu negara yang sangat unik. Keunikan tersebut memunculkan ketertarikan saya sehingga menempatkan untuk mempelajari bahasa Indonesia di PIPA UI. Proses pembelajaran bukanlah hal yang sederhana, melainkan perjalanan yang penuh rintangan dan halangan di setiap langkah. Hari pertama, saya menginjakkan kaki di kampus tercinta ini. Satu-satunya kosakata bahasa Indonesia yang telah saya ketahui adalah Indonesia. Bahkan, saat masuk ke dalam gerbong kereta, hanya menebak arah perginya kereta, karena saya tidak tahu bagaimana menanyakan kepada Sabtang sama sekali. Buruknya nilai evaluasi 1 juga menimbulkan perasaan frustrasi. Oleh karena itu, saya berjuang belajar dengan tekun. Seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-perlahan rasa percaya diri dalam berbahasa Indonesia berkembang. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk berkeliling Indonesia. Sayangnya, saat itulah saya mengalami kekecewaan dalam efektivitas pembelajaran lagi. Ketika mengunjungi Yogyakarta, Pulau Komodo, Labuan Bajo, Toraja, Sulawesi, Medan, Sumatera, dan kota sebagainya, saya sempat berkenalan dengan banyak teman penutur asli baru setiap hari. Mereka bilang, Ray, ayo nongkrong. Jangan mager lagi di pantai, Ray. Ayo lihat, Ray, dia pakai baju alay banget. Apa itu? Saya sangat bingung dan berpikir tentang arti kata-kata tersebut. Meskipun sudah belajar di PIPA selama 4 bulan, saya masih merasa kesulitan berkomunikasi karena mayoritas bahasa kau. Setelah menyadari kekurangan tersebut, saya terus berusaha mengasah kompetensi dan berlatih percakapan dalam baik bahasa baku maupun bahasa informal dengan orang Indonesia secara berkelanjutan. Berkat upaya para dosen-dosen dan jerih payah sekitar 1 tahun, kemahiran bahasa Indonesia saya meningkat. Dari tidak bisa menyebut angka menjadi dapat berargumen dengan orang lain. Bahkan hari ini saya mampu berpidato di hadapan Bapak Ibu. Bahasa bukan hanya alat komunikasi bagi saya, melainkan juga sebuah penantara dari hati ke hati. Melalui bahasa Indonesia, saya dapat menjelajahi indahnya budaya Indonesia dan mempelajari keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika serta Pancasila Indonesia. Sementara itu, persahabatan yang terjalin baik dengan orang Indonesia maupun teman-teman PIPA asli negara masing-masing pula merupakan hadiah yang tidak sangka akan saya dapatkan. Namun, jika bertemu atau berteman dengan orang Indonesia, terdapat satu hal yang sangat penting dan harus berhati-hati, yaitu jangan percaya mereka ketika mengklaim suatu sajian atau makanan rumah yang pedas. Mengapa? Karena menurut pengalaman saya, pastilah pedas sekali bagi orang asing. PIPA bagaikan rumah kedua saya di Zamrud Khatulistiwa.
Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih kepada staf pengajar BIPA yang telah membantu kami melewati liga-ligu perjalanan belajar bahasa Indonesia. Marilah kita bersama bertepuk tangan untuk para staf pengajar. Apabila ditanyakan suatu kenangan yang teristimewa dan menyenangkan bagi saya, setahun belakangan ini, tanpa ragu saya akan menjawab BIPA UI. Saya sungguh menggandrungi BIPA dan memori tidak terlupakan yang tercipta di sini adalah sebuah harta yang tidak ternilai selamanya. Datang akan pergi, lewat akan berlalu, awal akan berakhir, terbit akan tenggelam. Saya sudah mulai merindutkan kampus tercinta ini. Para hadirin yang terhormat, akhir kata, izinkan saya sembahkan sebuah panggung untuk menutup pidato saya. Jika ada yang tak kasar, itulah suara cenderawasih. Suaranya lirik seperti bisikan ikan-ikan. Jika ada yang lebih dari ucapan terima kasih, tentulah itu yang akan saya berikan. Demikianlah selayang pandang dan cerita saya pribadi di BIPA UI Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi katanya tuntutlah ilmu sampai ke Nusantara, bukan hanya sampai ke negeri Cina. Itu pesan dari Ray yang bisa ternyata Indonesia menarik bagi Ray ya, bukan hanya Cina saja, bukan hanya Taiwan saja, dan apa tadi ya, banyak yang kita bisa catat di sini. Salah satunya Ray merasa bahwa BIPA adalah rumah kedua bagi Ray, dan nanti walaupun sudah lulus, kami akan tetap membuka pintu ini selebar-lebarnya, tentunya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau malam-malam pintunya ditutup di kantor ya. Kalau sedang tidak pandemi. Kami sangat senang kalau nanti Ray mau berkunjung lagi ke tempat kami. Kalau bisa Ray, satu pesan saya, berkunjungnya itu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan kue nastar dari Taiwan, tapi oleh-olehnya adalah mahasiswa lain yang belajar di BIPA UI. Ya Pak Asep ya, benar. Promosi juga. Bukan apa-apa supaya mereka tahu bahwa Indonesia bisa belajar bahwa di Indonesia itu Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya. Bisa dilihat dari bahasanya tadi, ada bahasa formal, ada bahasa non formal ketika berkunjung kemana-mana, seperti kebiasaan Ray ya, kalau ada waktu, setiap ada waktu suka jalan-jalan, tapi sekarang udah nggak punya waktu lagi. Tidak bisa jalan-jalan, bisa menemukan banyak hal di sini, gitu ya. Itu pesan dari Ray. Sudah ada 3 orang yang tampil hari ini. Berikutnya masih ada 3 lagi. Yang keempat ini kami panggilkan dari kelas 3A. Ya, dari kelas 3A, yaitu Wang Cheng Yao, atau yang biasa kita panggil Anita. Mana Anita? Ya. Ya, silakan Anita. Sudah siap ya? Ya, bisa dengar suara saya dengan jelas. Silakan Anita, kami berikan kesempatan ini kepada Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Santoso, Ibu Nurhaina, para pengajar BIPA, dan selamat siang kepada para peserta juga. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Saya bersyukur dengan kesempatan ini untuk berbicara cerita tentang pengalaman saya di Indonesia. Memperkenalkan, saya Wang Cheng Yao, berasal dari Taiwan. Sampai hari ini, saya sudah 11 bulan dan 1 hari sejak saya datang Indonesia.
Walaupun saya sudah pernah bahasa Indonesia dulu, masih memiliki kesulitan besar untuk komunikasi pada waktu awal. Selain masalah bahasa, kekurangan pengetahuan adat dan budaya Indonesia menyebabkan banyak salah paham juga. Saya masih ingat waktu bulan pertama tinggal di Indonesia. Ketika makan di restoran atau warung-warung, saya belum bisa pesan dengan mulut, hanya bisa dengan tangan dan menunjukkan gambar makanan di menu. Saya sudah dengar masakan Indonesia sangat-sangat pedas. Jadi hanya satu komunikasi lisan yang saya bisa pakai adalah jangan pakai pedas ya. Setiap kali begitu. Namun setelah saya makan makanan, masih rasa wah pedas banget. Dengan waktu semakin lama tinggal di Indonesia, saya baru mengetahui bahwa menurut orang Indonesia, cuma cabai rawit bisa rasa pedas. Kalau cabai kering, cabai merah, cabai besar, tidak pedas. Sambal juga tidak pedas sekali. Kalau sambal hijau, pasti tidak pedas lagi. Saya merasa diri sendiri seperti anak kecil, masih belajar rasa bumbu. Oh, ini pedas. Oh, ini kurang manis. Seperti itu. Nah, itulah pelajaran pertama saya dapat di Indonesia. Setelah beberapa bulan, saya sudah bisa menyampaikan bahasa dengan baik. Oleh karena itu, saya mulai mengobrol dengan orang Indonesia lewat WA. Ada satu hal yang membuat saya sangat kesal, itulah kosakata singkatan. Salah satu singkatan yang saya susah mengerti adalah ketawa. Saya berasal dari Taiwan, jadi saya biasanya pakai bahasa Mandarin lebih sering. Kalau di dalam bahasa Mandarin, kami langsung mengetik suara tertawa. Contohnya, biasanya kami ketawa seperti hahaha kan? Jadi kami juga mengetik hahaha di dalam pesan. Saat saya pertama kali lihat pesan WK, saya sangat bingung. Ini maksudnya apa ya? Lalu dijawab, oh ini hanya suara ketawa aja. Lalu saya tidak hanya lebih bingung, tetapi kaget juga. Oh, apakah ada orang tertawa seperti waka? Gimana sih? Saya masih belum pernah dengar di Indonesia. Nah, ternyata intinya kue ketawa aja. Orang Indonesia menggunakan singkatan di mana-mana. Dari ungkapan sehari-hari sampai tempat atau nama. Oh, ini mantu. Saya PT. Oh, kamu dari Korsel? Karena itu, saya keluar satu pertanyaan ingin tahu, apakah Ibu Sinsia nanti bisa dipanggil Iya? Atau Bapak Abdu bisa dipanggil Batu atau Baktu? Juga, saya bercanda ya Bapak Abdu, jangan marah-marah. Pada umumnya, keberagaman Indonesia menarik saya. Tidak hanya termasuk banyak suku, bahasa, atau budaya. Tetapi orang yang bermacam-macam bisa hidup bersama-sama dan saling membantu. Sebab waktu terbatas, kisah saya sampai sini. Atas perhatian yang diberikan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Teman-teman sekalian, kita sudah mulai belajar bahasa Indonesia dari BIPA 1 dan sekarang akan selesai BIPA 3. Sedih kan? Semoga semuanya bisa dan sering menghubungi, khususnya masa pandemik ini. Saya berharap kapan-kapan bisa bertemu semuanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Wang Chengyao atau Anita yang baru tahu apa ya, bahwa Indonesia ini juga selain disebut negara Indonesia, negara plus 62, satu lagi negeri WKWK, karena hanya ada di Indonesia. Kalau itu WKWK ya. Dan juga katanya negeri yang makanannya pedas. Selain cabai rawit tidak ada yang pedas, tapi ada sebenarnya yang lebih pedas, Anita. Sebenarnya menurut saya ada yang lebih pedas, yaitu komentarnya dosen BIPA itu lebih pedas, apalagi komentar lidahnya Pak Agung tuh, Pak Asep, Pak Agung. Mulut Bapak Abdul yang pedas. Sebenarnya itu yang pedas yang saya tahu. Kalau saya, oh bukan pedas ya, silet ya Pak Agung ya, saya salah ini. Ya. Kita melihat benar-benar ya, Anita menghitung 11 bulan 1 hari itu jangan-jangan berapa menitnya aja udah dihitung juga loh Pak Agung, Bu Evelyn, benar-benar dihitung sama Anita. 11 bulan 1 hari sehingga hari ini ada di Indonesia ternyata. Baiklah, saya rasa ini 4 orang saja sudah membuat sport. Membuat apa nih? Membuat olahraga. Para juri bingung pilih yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Tapi masih ada 5 dan 6. Mohon maaf para juri. Kami membuat Bapak Ibu sekalian pusing. Dan tambah lagi pusing dengan pilihan kita atau penampilan kita yang nomor 5. Yaitu Arai Ryohei. Saya panggilkan Arai Ryohei untuk memberikan... Iya. Untuk memberikan selayang pandangnya di hadapan kami semua. Saya persilakan. Oke. Sudah siap? Iya, baik. Silakan Ryohei dari kelas 3C. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arai Ryohei, kelas 3C dari Jepang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berpidato hari ini. Saya ingin juga berterima kasih kepada teman-teman 3C. Sebenarnya, selain saya, ada banyak teman yang ingin berpidato hari ini. Tetapi, saya langsung dipilih sebagai 3C. Teman-teman 3C. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan pengalaman dan perasaan saya selama belajar di BIPA UI. Kepada teman-teman, apakah masih ingat materi BIPA 1? Mungkin kita mulai belajar dari salam dan ciri-ciri sifat. Waktu itu saya kira, apa ya makna kata ciri-ciri ya? Tapi dari hari itu, kita sudah belajar banyak materi. Waktu BIPA 1, ada yang sudah pernah berpikir bahwa kita akan bisa berbahasa bahasa Indonesia sampai sini. Kalau untuk saya, ketika masih di BIPA 1, saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Saya masih ingat pengalaman pahit ketika saya baru saja datang ke Indonesia. Saat saya pertama kali pergi ke Marugo City, lalu memesan di Yoshinoya, pegawai itu tertawa. Mungkin karena bahasa saya sangat aneh. Jadi, waktu itu saya kira, mungkin saya tidak cocok dengan bahasa Indonesia ya. Dan saya khawatir, apakah saya benar-benar akan bisa bahasa Indonesia? Tetapi, sekarang kita sudah bisa diskusi tentang banyak hal. Misalnya topik ekonomi, dan juga bisa menulis argumentatif tentang topik politik atau masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia. Bahkan, sekarang saya sedang diskusi dengan teman sekelas tentang ekonomi, yaitu
pajak harus digunakan atas just tip. Berkat dosen BIPA UI, akhirnya kita bisa bahasa Indonesia seperti satu ini. Oleh karena itu, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada semua dosen BIPA UI. Saya kira yang bagus adalah bukan hanya dosen, melainkan juga materi BIPA UI. Jadi, berkat materi BIPA yang sangat bagus, walaupun hanya lulus BIPA 1 saja, saya sudah bisa memperpanjang pembicaraan dengan orang Indonesia, bukan hanya memberikan salam saja. Selama saya berada di Indonesia, saya tinggal seperti di kos. Sejak saya tinggal di sana, ketika saya berangkat atau keluar dari asrama itu, sering saya ditanya oleh satpam, mau kemana? Setelah pertama kali mendengar pertanyaan itu, saya lega dan berpikir bahwa rumah saya sangat aman ya, karena satpam selalu menjaga keamanan tamu ya. Lalu saya berpikir, jadi lebih baik saya memberikan informasi kepada satpam sebanyak-banyak. Oleh karena itu, setiap kali saya ditanya oleh satpam mau kemana, saya selalu menjawab secara detail. Oh, hari ini saya akan pergi ke mall untuk makan malam bersama dengan teman Korea ya. Ada juga ketika naik ojek dan ditanya oleh tukang ojek, Mas, hari ini dari mana? Oh, saya bisa menjawab seperti ini. Saya dari Jepang ya, Pak. Sudah tinggal di Indonesia 2 bulan ya. Sambil senyum dan merasa berbangga diri. Berkat BIPA, saya bisa berbicara begini banyak dari satu pertanyaan tersebut. Setelah masuk BIPA 2, kita belajar tentang bahasa basi. Ya, materi bahasa basi juga sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Tetapi setelah belajar tentang bahasa basi, saya merasa malu karena saya baru saja tahu makna kata mau ke mana atau dari mana. Sampai hari itu, saya salah mengerti makna kata tersebut. Sampai belajar bahasa basi, saya kira bahwa orang Indonesia sering memakai kata itu karena mungkin ingin berbicara dengan orang lain. Tetapi terbalik. Sepertinya saya adalah seorang yang sering mau berbicara dengan orang lain. Seperti ibu-ibu di Osaka, Jepang. Ya, pasti setuju kan juga orang Jepang. Sampai belajar bahasa basi di BIPA 2, mungkin saya sebanyak mengagum mereka. Tetapi dari pengalaman pahit tersebut, saya rasa bahwa untuk berkomunikasi dengan orang asing dengan baik, kami harus mengetahui budaya juga, bukan hanya belajar bahasa saja. Jadi, hari itu saya memutuskan untuk belajar budaya Indonesia juga. Jadi, setelah selesai kelas bahasa basi, saya langsung pergi ke Istiqlal, masjid yang ada di Jakarta. Saya juga pergi ke Jogja sendiri selama liburan semester. Di sebuah tempat di Jogja, saya sedang menonton film pendek tentang latar belakang pemindahan ibu kota. Bukan hanya itu saja. Karena materi budaya dan kunjungan belajar juga termasuk materi BIPA, kita makin bisa memperluas pengetahuan budaya. Tetapi sayangnya dari bulan Maret tahun ini, saya tidak bisa melakukan kunjungan belajar
karena pandemi corona. Akan tetapi, walaupun situasinya seperti ini, dosen BIPA UI tidak pernah putus asa. Berkat bantu dari BIPA, kita terus bisa belajar bahasa dan budaya. Kita juga bisa berkunjung ke acara kota tua melalui online. Meski pandemi corona, dosen BIPA UI terus menyediakan kesempatan belajar kepada kami. Persiapan terhadap kelas online juga sangat cepat. Setahu saya, mungkin tidak ada universitas lagi yang bisa menyediakan kelas online juga sangat cepat seperti ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih banyak BIPA UI. Tetapi, biarkan saya untuk memberikan saran kepada BIPA. Tapi satu saja. Tolong masukkan materi bahasa basi dalam materi BIPA 1 agar tidak membuat salah paham dan tidak mengganggu orang Indonesia seperti saya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga. Saya sangat senang karena bisa belajar dengan Anda sekalian. Sebenarnya saya ingin berbicara atau berjumpa dengan Anda semua, tetapi tidak bisa karena saya sudah tidak ada di Indonesia. Akan tetapi, saya sudah ingat wajah-wajah semua teman BIPA 3. Jadi, jika kebetulan bisa berjumpa di Indonesia masa depan atau menemukan SNS atau media sosial saya, tolong salam. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, juga ada saran di sini. Bisa dicatat, kebetulan di record juga, direkam juga, katanya kalau bisa pelajaran bahasa basi itu dari awal, dari BIPA 1 sudah ada gitu ya. Sekarang Ryohei ada di mana sebenarnya? Ada di Jepang kah? Iya, ada di Jepang. Oh, ada di Jepang. Saya pikir masih ada di Indonesia ya. Nanti Ryohei kalau ada kesempatan bisa datang lagi ke Indonesia. Ya. Tempat kunjungan pertama bukan Monas, bukan Taman Mini, silakan. Tempat kunjungan pertama adalah kantor BIPA. Kami di sini, ya di kantor BIPA ini kami menyediakan air putih dan permen, ya. Ketika pandemi corona sudah berakhir, kami akan menyediakan air putih dan permen yang rasanya lebih enak daripada yang lain, karena kami memberikannya kepada Anda dengan hati yang sangat terbuka. Betul, bukan begitu Pak Agung? Pak Agung, ini ada catatan tadi ya dari Ryohei, satu pesan yang baik yang bisa kita sampaikan kepada para pembuat apa ini namanya ya, tim akademik, pembuat materi ya. Ada satu pesan sponsor sih Bapak Abduh, tapi nanti saja setelah Elsa menyelesaikan kesan-pesannya. Masih ada satu lagi ya, benar ya. Masih ada satu lagi, waktu kita kurang lebih setengah jam lagi, tetapi kita masih ada satu lagi yang akan menampilkan di sini, yaitu teman kita dari kelas 3B, yaitu Saudari Elsa, atau nama lengkapnya Kim Nayong. Saya panggilkan Kim Nayong. Mana Kim Nayong? Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya silakan Anda untuk menyampaikan selayang pandangan Anda. Ya, terima kasih. Suaranya sudah jelas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, perkenalkan diri, saya adalah seorang mahasiswa dari kelas 3B, berasal dari Korea Selatan, dan nama lengkap saya Kim Nayong, lalu nama panggilannya Elsa.
terlebih dahulu saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua dosen dan saudara sekalian yang menghadiri acara ini, meskipun kita tidak bisa langsung kumpulkan. Serta saya mau mengucapkan terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya agar saya bisa berpidato di sini. Nah, sebelum langsung mulai, saya berharap hadirin sekalian bisa mempunyai waktu untuk mengingatkan kenangan di Indonesia sambil mendengar cerita saya hari ini. Jadi sekarang maunya berpidato untuk topik, yaitu kenangan-kenangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan selama BIPA program dilanjutkan secara jaring di dalam penularan COVID-19. Saya sudah mengikuti BIPA program sejak BIPA 2. Ketika pertama menginjakkan kaki ke Indonesia, menjalani saja salah satu tantangan bagi saya. Motor sepeda, kereta api, dan orang-orang, motor juga, semuanya dicampuri di jalan. Tiap sempat menyeberang, saya harus khawatir atau mengusik kapan haruskah menyeberang. Lalu ada hal-hal lain yang harus dilakukan, sudah banyak. Begini, misalnya memproses visa atau mengontrak tempat tinggal, begitu. Nah, sebelumnya saya tidak pernah mencoba suatu tanpa siapapun, yaitu sendiri. Saya harus khawatir melakukan semua hal yang baru di Indonesia. Bahkan ini terjadinya di jauh dari rumah. Ketika masa terakhir dalam BIPA 2, saya pernah sangat sakit, sehingga harus ke UGD pada dini hari, dan tidak bisa mengikuti kelasnya dengan lancar. Ketika itu saya rasa semua hal yang sedih terjadi bagi saya, sehingga ingin pulang secepatnya. Meskipun sudah BIPA 3 rencanakan, lalu saat itu masih BIPA 2. Maka karena pandemi COVID-19, kelasnya diganti secara jaring, online. Orang tua saya sangat mengkhawatirkan kabar saya sehingga langsung beli tiket penerbangan untuk pulang. Ayah saya langsung menelepon saya dan langsung kasih tahu, apakah kamu tahu kamu akan pulang 3 hari lalu? Seperti itu. Manakala saya baru jadi tukang menyeberang yang berani tanpa khawatir apapun, saya terpaksa pulang ke Korea. Sambil kumpulkan barang-barang dan membungkus koper-koper, saya baru tahu bahwa saya sudah memakan waktu dengan mengulu. Nah, yang pentinglah waktu di Indonesia tidak akan kembali lagi, kan? Meskipun saya di luar Korea, ada Ibu Bella dan Kela yang membantu saya ketika ada kesulitan bagi saya. Ada Jay yang tidak lupa menanyakan kabar saya. Ada Kang dan Jerry yang sudah temani saya. Serta ada teman-teman lain juga yang selalu membuat saya senang sekali di dalam kelas BIPA. Serta ada dosen-dosen juga yang membantu atau menjawab kebingungan dalam bukan hanya di pelajaran, melainkan juga di kegiatan saya. Saya rasa sayang sekali karena harus meninggalkan semuanya di Indonesia. Dan menyesali tidak pernah mencoba lebih mendekati dengan teman-teman yang bisa menjadi lebih dekat. Jadi saya memutuskan mengirim teks kepada dosen-dosen atau teman-teman sekelas BIPA 2. Kami saling tanya jawab, kabarnya, dan berbagi sedikit kegiatan-kegiatan. Di belakang kasihannya, akhirnya saya harus pulang ke Korea dan kembali ke sehari-hari di Korea.
Beberapa hari sebelum mulai BIPA 3, saya mendapat suatu teks dari seorang teman sekelas BIPA 2. Elsa, kita di kelas sama lagi, yuk. Nah, sebenarnya saya belum tahu itu pada saat itu. Karena Wang Wing Xiong Xiang, level namanya dari Taiwan sangat sulit bagi saya. Saya tidak melainkan itu sangat sama banget bagi saya. Tapi saya baru jadi senang sekali bertemu di BIPA 3 lagi. Meskipun secara online. Walaupun masih belum bisa melafalkan namanya pada saat itu, kalau sekarang saya bisa mengonfirmasikan sudah jadi teman dekatan. Selama BIPA 2 dan 3, saya sudah memperoleh teman-teman yang tidak bisa lupakan. Walaupun teman-teman yang saya temui di BIPA memang umurnya, agamanya, atau pekerjaannya semuanya berbeda. Maka semua yang saya alami menjadi salah satu kenangan atau kesan yang tidak bisa terlupakan bagi saya. Kalau tidak ada pihak BIPA yang sudah terbaik dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia untuk orang asing, atau kalau tidak ada semua dosen yang telah mengajar saya, selain kalau tidak ada semua teman-teman yang sudah ada di sini, tanpa sekalian saya tidak bisa mengikuti program ini dengan senang. Sambil saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, sekianlah selayang pandang dari saya. Melalui cerita saya sampaikan Anda sekalian bisa mendapat kesempatan untuk memperingatkan kenangan di Indonesia yang baik. Semoga semuanya menjaga sehat dimanapun, kapanpun. Semoga baik-baik saja akan terjadi kepada dosen-dosen, BIPA, dan saudara sekalian. Terima kasih atas mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tambah 1 menit lagi itu matanya yang merah, yang bawahnya merah bisa nangis tuh kelihatannya tuh. Mulai berair tuh. Begitu. Jadi yang dirasakan oleh Elsa walaupun belajar di BIPA 3 ini benar-benar daring, kalau di BIPA 2 itu setengah daring, setengah luring itu di dalam kelas maksudnya ya, tetapi ternyata Elsa bisa merasakan hubungan yang dekat dengan teman-temannya di kelas 3B ya. Iya betul ya, walaupun nggak bertemu secara langsung merasa dekat dengan mereka, bisa bercanda dengan mereka, merasa seperti saudara dengan mereka, itu sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya juga melihat yang lainnya juga seperti itu, walaupun bertemunya hanya di layar seperti di kelas 3A, mungkin di 3C juga begitu, tapi ada hubungan rasa silaturahmi, hubungan yang dekat dengan dengan peserta yang lainnya yang tidak pernah bertemu secara langsung di kelas, hanya ada di dalam ruangan ini. Ya, tadi ada 6 peserta yang sudah tampil. Saya sangat beruntung pada hari ini saya bukan seorang juri. Kalau saya seorang juri pasti saya pusing sekali untuk memilih. Saya lebih senang jadi buah acara saja ya. Mungkin Ibu Evelyn bisa memberikan kesempatan kepada Bu Andi dan Pak Ari untuk berdiskusi dulu di ruang breakout. Ya. Iya, Bapak Abdu sambil para juri nanti menunggu masuk ke breakout room, mungkin saya mau berkomentar sedikit tadi karena ada beberapa selayang pandang yang menyebutkan bahasa tidak mempelajari bahasa Indonesia non formal dengan benar di BIPA UI begitu ya, apalagi tadi Hei menyebutkan memberikan saran untuk memasukkan bahasa basi, pelajaran bahasa basi ke BIPA 1 gitu ya. Mungkin saya ingin beriklan dulu di sini Bapak Abdul. Silakan. Jadi BIPA UI mudah-mudahan akan membuka kelas mulai bulan Agustus atau September ini. Jadi kelas khusus untuk bahasa Indonesia non formal, dialek Jakarta, khususnya dialek Jakarta ya. Jadi bukan bahasa Indonesia non formal di Bandung atau di Bali, bukan, tapi bahasa Indonesia non formal dialek Jakarta. Jadi nanti jika
Anda sudah selesai BIPA 3 dan masih ingin belajar tentang bahasa Indonesia lebih dalam lagi, khususnya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia non-formal, dialek Jakarta, silahkan hubungi manajemen BIPA UI. Itu saja Pak Abdu, pesan sponsornya. Saya kembalikan ke Bapak Abdu. Iya, tapi saya boleh komentar juga sebenarnya kalau belajar bahasa non-formalnya Jakarta, itu kemungkinan akan dimengerti di Sulawesi pun orang Sulawesi akan mengerti juga ya, masih ya. Biasanya Jadi, begitu. Apa ya, mungkin bukan belajar bahasa Indonesia non-formal dialek Jakarta, tapi standar yang dimengerti oleh semua orang Anak Indonesia muda, karena paling tidak. Jakarta ini kan pusatnya begitu Bapak Abdu, jadi ya di kota lain mungkin akan dimengerti begitu. Walaupun di kota lain memiliki gayanya sendiri, bahasa di Yogyakarta, bahasa di Pulau Sumatera agak berbeda, di Medan agak berbeda, tapi biasanya mereka juga mengerti bahasa Jakarta, non formal Jakarta tersebut kan ya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar. Ini programnya khusus untuk yang sudah lulus atau yang bagaimana Pak Agung? Yang pasti yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi kita tidak akan belajar dari dasar sekali, tapi diharapkan mereka yang sudah mengerti bahasa Indonesia non-formal, bahasa Indonesia formal sebelumnya. Jadi akan sangat mudah untuk belajar bahasa Indonesia non-formal jika pesertanya ini sudah mengerti bahasa Indonesia yang formal seperti apa. Jadi persyaratannya hanya itu. Iya, Ibu Andi Nurhaina dan Pak Ari Santoso berargumentasinya pakai ini sudah pakai kebatinan kelihatannya. Berargumentasinya diam-diaman. Boleh kalau mau Ibu Evelyn mungkin? Bapak silahkan kita ke breakout room. Sudah Bu Andi Nurhaina boleh ada undangan ke breakout ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Ibu Evelyn jika ingin catatan waktunya sudah ada di saya. Jadi jika juri ingin melihat catatan waktunya, jadi silahkan. Atau mungkin Pak Agung bisa menemani para juri di sana dulu ya. Saya dengan Ibu Evelyn juga akan mengumumkan rencana evaluasi sekali lagi gitu. Ya, baik. Ibu Evelyn boleh saya ke breakout room? Breakout room dulu. Menemani para juri. Ya, silakan Bapak Agung. Nanti kita juga ada voting ya Bapak Abdul ya? Nah, jadi sebelum voting kita akan sampaikan dulu mengingatkan ada evaluasi kita yang akan berlangsung pada hari Selasa ya Bu Evelyn ya. Ya, betul hari Selasa pagi ya Pak ya, jam 8:30 sampai jam 10:30 betul. Iya, pagi 8:30 sampai 10:30 nanti cukup menunggu informasi dari pengajarnya, yaitu informasi apa namanya? Kok ini hilang? Gimana saya bisa menayangkan ini sekali lagi? Untuk mengingatkan saja sebenarnya informasi dari pengajarnya diberitahukan nanti ada waktunya misalnya 5 menit lagi Anda masuk begitu. Itu kan nanti ini ya pengajarnya akan beritahukan lewat grup WhatsApp. Jadi